Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh iya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Ayo menulis. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa, Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari Udin? Sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari diri Edo? Mengapa kamu harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Sikap baik Udin yang perlu diteladani adalah bersedia berbagi dengan meminjamkan buku cerita kepada Edo. 2. Sikap baik Edo yang perlu diteladani adalah meminta izin ketika akan meminjam buku dan mengucapkan terima kasih, berpamitan ketika meninggalkan rumah Udin. 3. Alasan meneladani sikap Udin dan Edo karena mereka berdua menjaga kerukunan dan saling menghormati. Ayo mengamati. Perhatikan cerita bergambar berikut ini. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si Kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya dengan keponggahan dan kesombongannya. Si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si Kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si Kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si Kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika si Kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan Kancil menjawab Kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si Kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain yang berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si Kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, Kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau, Siput?" Jawab Siput yang berada di depannya. Si Kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si Kancil berseru, "Di mana engkau, Siput?" Kembali terdengar jawaban Siput telah berada di depannya. Si Kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya.
Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang, tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Ayo berlatih. Berdasarkan cerita bergambar di atas, siapakah yang memiliki sikap sombong dan ponggah? Bagaimana pendapatmu terhadap sikap tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah hasil simpulan. Yang memiliki sikap sombong dan ponggah adalah kancil. Ini merupakan sikap memandang rendah orang lain dan menganggap dirinya hebat dan tidak boleh untuk ditiru. Karena kesombongannya pula, kancil berhasil dikalahkan oleh siput dengan kecerdikannya. Kamu telah membaca sebuah cerita bergambar atau disingkat cergam. Kamu tentu bisa juga membuat cerita bergambar seperti di atas. Apa sebenarnya cerita bergambar itu? Bagaimanakah cara membuat cerita bergambar? Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan, serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Apakah yang dimaksud dengan gambar bercerita? Ungkapkan pendapatmu mengenai gambar cerita. Tuliskan dalam kolom berikut. Ayo menulis. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah cerita bergambar adalah gambar yang memiliki narasi literasi visual yang tujuannya menceritakan proses kejadian atau peristiwa melalui gambar. Gambar tersebut dapat bercerita tentang persoalan kehidupan sehari-hari ataupun peristiwa tertentu. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat gambar cerita. Beberapa langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Tentukan ide, gagasan, tema yang akan dibuat. 2. Tentukan karakter, tokoh utamanya, dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. 3. Buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian masing-masing bisa dikembangkan. 4. Mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Ayo berkreasi. Kamu telah memahami langkah-langkah membuat gambar cerita. Sekarang, coba kamu praktikkan membuat gambar cerita satu adegan gambar saja. Ceritanya sebagai berikut. Suatu hari, kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Gambarlah pada kolom kosong berikut. Maka alternatif cerita bergambar yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Ya, di sana dengan gambar kancil dan kura-kura dengan teksnya yaitu suatu hari kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Kancil selalu mengejek si kura-kura dengan kata-kata yang menyakitkan. Kau adalah binatang yang terlambat di dunia. Apabila sedang berjalan, bahkan tidak tahu cara bergegas. Lucu sekali kau ini. Aku yakin kau tidak dapat mengalahkanku bila kita berlomba lari. Tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia. Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh darah aorta lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah hewan seperti kancil? Ayo menulis. Organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Coba kamu cari tahu informasi mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, di sana terdapat tabel, nama hewan, organ peredaran darah, gangguan pada organ peredaran darah, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah.
Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama ada ikan. Organ peredaran darahnya yaitu jantung dan pembuluh darah. Gangguannya bisa amoebiasis. Kemudian cara memeliharanya, memberi makan yang sehat untuk ikan. Juga diberikan vaksin untuk ikan. Yang kedua burung. Organ peredaran darahnya jantung dan pembuluh darah. Gangguannya yaitu ada gangguan jantung, bisa berdarah, luka-luka pada kapiler darah mudah pecah. Lalu cara memelihara kesehatan organ peredaran darahnya dengan rutin menjaga kesehatan burung seperti memberi makanan yang sehat untuk burung dan serta memberi vaksin. Dan yang ketiga ada kucing. Organ peredaran darahnya jantung dan pembuluh darah. Gangguannya bisa kolesterol ya karena menghambat peredaran darah. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darahnya yang pertama bisa menjaga berat badan kucing, yang kedua membuat kucing rutin berolahraga, dan yang ketiga memastikan makanan kucing bergizi. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat serta berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.